Proyek ini rawan disusupi oleh kepentingan politik penguasa. Konsep sejarah resmi dianggap red flag nih teman-teman. Kritikus sangat khawatir nih teman-teman jika fakta-fakta penting seperti peristiwa 65, penembakan misterius, kerusuhan Mei 98 akan dipalsukan. Pasti kalian udah dengar kalau sejarah kita mau ditulis ulang. Emang boleh ya? Haramkah jika kita menulis ulang sejarah? Nah, biar kalian nggak salah paham, sini aku jelasin di Mudah Paham. Teman-teman, sekarang tuh lagi rame soal proyek penulisan ulang sejarah yang diusul oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon nih teman-teman. Nah, proyek yang sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR RI ini rencananya akan menerbitkan 10 jilid besar penulisan ulang sejarah yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia. Mulai dari zaman prasejarah hingga ke era Presiden Joko Widodo nih. Tapi masalahnya banyak yang menduga proyek ini rawan disusupi oleh kepentingan politik penguasa. Dengan kata lain, sejarah ditulis oleh para pemenang. Wih, ngeri banget ya. Eits, tunggu dulu nih. Kalian duduk di situ jangan kemana-mana. Karena aku mau jelasin dan di akhir video aku mau ngasih POV aku tentang hal ini nih. Teman-teman, ternyata pemerintah punya alasan yang kuat di balik proyek penulisan ulang sejarah nasional ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan ada beberapa alasan utama. Dengerin nih. Yang pertama, ini untuk update narasi sejarah dengan temuan-temuan terbaru dari sejarawan dan arkeolog. Yang kedua nih, ada keinginan yang kuat untuk menciptakan narasi yang lebih Indonesia sentris. Nah, dulu sejarah kita tuh sering diceritakan dari sudut pandang penjajah aja nih. Proyek ini berusaha untuk menghapus bias kolonial dan menciptakan perspektif dari bangsa kita sendiri. Jadi, biar kita tuh makin pede sama jati diri Indonesia sendiri. Yang ketiga nih, Bapak Fadlizon bilang kalau proyek ini sangat penting untuk memperkuat identitas nasional dan relevansi bagi kita generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Terus siapa aja sih yang ikut nulis? Apa sih yang ditulis? Oke teman-teman, aku akan jelasin. Proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang gak kaleng-kaleng loh teman-teman. Ada sekitar 113 sejarawan yang terdiri dari profesor, doktor, arkeolog, hingga arsitek dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi di seluruh Indonesia. Widih, keren juga ya teman-teman. Nah, buku-buku ini nantinya akan jadi referensi di sekolah ataupun di kampus nih teman-teman. Nantinya cakupan jilid-jilidnya akan membahas tentang ini nih. Ternyata meskipun pemerintah punya alasan yang kuat dan tim yang besar, suara kritik datang dari berbagai pihak teman-teman. Terutama dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia dan sejarawan feminis nih. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah proyek ini berpotensi menjadi alat politik dan propaganda penguasa. Ketua Aksi Bapak Marzuki Darusman bilang nih teman-teman, inisiatif ini sebagai ilusi dan berpotensi menjadi alat politik. Sementara itu nih teman-teman, sejarawan feminis Ita Fathia Nadia dan I Gusti Agung Ayurati, mereka menyebutnya sebagai upaya pemutihan dosa dan propaganda penguasa. Kayak film G30 SPKI di era Orde Baru. Kalian tahu kan filmnya? Terus, konsep sejarah resmi dianggap red flag nih teman-teman. Ternyata nggak cuma hubungan doang ya yang red flag. Haha, canda ya teman-teman. Para kritikus berpendapat bahwa sejarah itu adalah milik rakyat, bukan semata-mata milik pemerintah. Sejarah itu harusnya variatif teman-teman dan dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perempuan, masyarakat dari Papua, Aceh, hingga suara korban HAM. Kemudian nih teman-teman, isu pelanggaran HAM berat dan peran perempuan dikhawatirkan di-skip juga jadi sorotan tajam nih teman-teman. Kritikus sangat khawatir nih teman-teman jika fakta-fakta penting seperti peristiwa 65, penembakan misterius, kerusuhan Mei 98 akan dipalsukan. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah mengakui adanya pelanggaran HAM berat tersebut. Menanggapi kritik ini, Fadlizon menyebut perdebatan di media sosial itu tidak substansial teman-teman. Ia juga menegaskan buku sejarah yang sedang disusun ini bukanlah sejarah resmi dalam arti tunggal, melainkan sejarah nasional Indonesia
dengan perspektif Indonesia sentris. Ia juga menyatakan ini harus menjadi official history, dan ia menjanjikan akan ada uji publik jika proyeknya sudah mencapai 70%. Ya, sekitar bulan depan ya teman-teman, kita tunggu aja. Nah, aku mau nyampein POV aku tentang penulisan ulang sejarah nasional ini. Pertama, haramkah jika kita menulis ulang atau meluruskan sejarah kita sendiri? Jawabannya, nungguin ya. Ya boleh-boleh aja teman-teman, please banget deh, jangan parno. Asalkan ada bukti dan temuan ilmiahnya. Selama itu valid, ya sah-sah aja kita menulis ulang sejarah. Yang kedua nih teman-teman, kita tuh sebagai anak muda harus banyak literasi. Apalagi ini soal sejarah. Sejarah bukan ilmu pasti, bukan kayak matematika yang 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Ini menurut aku ya teman-teman. Sekarang kan teknologi keren banget ya. Jadi berpotensi untuk membantu melengkapi sejarah dengan data yang valid pastinya. Nah, terakhir nih teman-teman, banyak dari kalian yang bertanya-tanya nih. Terus gimana jika lembaga pendidikan menggunakan sejarah yang ditulis ulang ini sebagai referensi? Iya, boleh-boleh aja teman-teman, apa yang harus kita takutkan? Toh di zaman sekarang banyak banget sumber referensi sejarah yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Iya nggak? Dan negara atau siapapun itu nggak akan pernah bisa memonopoli kebenaran sejarah atau melarang tafsir sejarah lain di luar tafsir pemerintah. Jadi menurut aku kita nggak perlu parno lah teman-teman. Semakin banyak pihak yang berdebat berarti semakin besar minat dan kepedulian masyarakat terhadap sejarah bangsanya sendiri. Iya kan? Jadi gimana teman-teman? Setuju nggak sama POV aku? Kolom komentar terbuka nih untuk kita berdiskusi. Aku Dimas pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!